Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan puji sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Haryono Kapitang, di channel Undi Official, Tajam dan Bicara. Kali ini kita telah bersama sosok cendekiawan muda, bisa dikatakan begitu ya. Cendekiawan muda. Jurnalis, seorang peneliti juga, dan juga seseorang yang banyak mengembangkan narasi-narasi kebangsaan melalui media-media tulis. Telah hadir bersama kita di samping saya Bang David Krishna Alka. Ya. Assalamualaikum. Saya panggilnya Abang. Mana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Sehat juga Bang. Haryono. Apa aktivitas sekarang Bang? Aktivitas sekarang di tim ahli gerakan revolusi mental Menko PMK, terus juga peneliti Marib Institute dan juga managing editor Geotimes. Banyak lah pokoknya. Memang beliau ini memang luar biasa, salah satu yang kemudian juga menginspirasi saya supaya bagaimana caranya bisa menjadi beliau begitu. Oh ya. Nah, Bang David Krishna Alka juga perlu teman-teman ketahui dulu bahwa beliau ini salah satu murid langsung ya dari sosok intelektual juga, namanya Kang Muslim Abdurrahman, benar Kang ya? Ya. Dan juga Kita di gym dulu. Iya, di GIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Dan juga Bang David ini kalau teman-teman tahu ya, narasi-narasi yang dibangun juga ini agak mirip-mirip dengan sosok guru bangsa ya, yang kita kenal dengan nama Buya Syafi'i Ma'arif ya. Saya kira Buya Syafi'i Ma'arif juga menjadi guru kita bersama kan. Iya, Gitu. guru bangsa. Guru bangsa, guru untuk semua orang. Tapi kalau saya dibilang mirip masih jauh banget. Tapi untuk konsentrasi dari Bang David sendiri memang kalau saya lihat banyak berkesinggungan dengan narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi pemersatu. Nah, Bang, sebagai seorang anak muda yang memang saya kira cukup konsen ya dalam dunia literasi, dalam menarasikan gagasan-gagasan kebangsaan, tentu memiliki kesadaran bahwa literasi itu sangatlah penting untuk kemudian dibumikan. Nah, tapi pada faktanya Bang, Indonesia ini sampai hari ini ya masih berada dalam tingkat literasi terendah, bahkan 62 dari sekian negara itu Bang ya, 2 urutan terakhir kalau nggak salah. Ya. Nah, Abang melihat itu bagaimana Bang? Ya, mungkin karena daya literasi kita perlu dibangun kembali ya, karena fenomena dunia digital dan juga pendidikan untuk literasi itu masih kurang masif. Jadi perlu kita galakan dengan cara membangun komunitas-komunitas baca di berbagai daerah, terutama di masyarakat kelas-kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Itu tingkat literasinya saya rasa perlu kita tunjang lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penguatan daya baca dan daya tulis teman-teman semua. Jadi kalau saya melihat fenomena ukuran itu ya, saya rasa perlu kita perdalam lagi juga tentang hasil survei itu, karena banyak juga anak-anak muda yang mulai kreativitas, karena literasi itu kan banyak ya. Selain membaca, menulis juga soal literasi digitalnya, mereka sudah aktif melakukan gerakan-gerakan opini di media sosial untuk memberi semangat anti hoax, memberi semangat kepada seluruh kalangan muda lebih berpikir positif tapi tetap kritis. Lebih berpikir positif tapi tetap kritis, ini menarik dan juga saya kira satu hal yang menarik, memang Indonesia sampai hari ini lagi mengencarkan yang namanya literasi digital ya semua. Karena kalau saya melihat di sosial media, di media-media portal online maupun cetak, memang banyak berseliweran informasi-informasi yang kemudian menyebabkan konflik. Bahkan tidak jarang konflik itu kemudian menjadi semacam penyakit ya yang mengakar dalam di tubuh masyarakat Indonesia saat ini begitu. Nah, kalau Abang melihat
persoalan itu dari sudut pandang literasi seharusnya bermedia berwawasan digital itu seperti apa? Ya, berwawasan digital itu pertama kita mengetahui apa kontennya, konten apa yang perlu kita baca, yang perlu kita tampilkan, dan itu tidak hanya serta-merta langsung, perlu ada filternya, tujuannya, share-nya untuk siapa, kemana, targetnya apa. Nah, dalam konteks ini saya pikir gerakan-gerakan literasi menyuarakan gerakan-gerakan kebangsaan, menyuarakan gerakan-gerakan supaya sadar bahwa dalam konteks gerakan media kita perlu melakukan kajian-kajian ya tentang apa konten yang akan kita tampilkan. Jadi tidak serta-merta, dan juga sekarang saya lihat media-media anak muda tumbuh dan berkembang, apalagi kita lihat sekarang semua serba istilahnya itu mudah didapat, konten bisa mudah dicari, semua bisa dibaca, tinggal searching di Google, teman-teman bisa melihat mana konten-konten yang berasal dari media-media yang benar-benar benar-benar teruji. Misalnya teman-teman tidak hanya baca berita-berita yang dari website-website atau media-media yang tidak jelas juntrungannya dari mana, asalnya dari mana, kepentingannya untuk siapa. Jadi itu perlu ada verifikasi. Nah, soal verifikasi inilah yang penting dilakukan oleh teman-teman muda yang berkecimpung di gerakan-gerakan media. Jadi semua hal yang ingin ditampilkan itu harus dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak serta-merta seperti kita mengupdate status tiba-tiba seperti itu. Saya lagi makan nasi goreng di mana, tapi kemudahan kita untuk bikin konten itu sekarang diwadahi dengan jet-jet, dengan HP. Kita bisa menulis di note tentang skenario apa, naskah apa yang kita bikin. Jadi kita tidak perlu lagi buka laptop. Jadi kalau teman-teman biasa megang HP, tidak hanya untuk update status-status yang biasa-biasa saja, tapi coba berusaha untuk menciptakan konten-konten yang luar biasa sehingga itu bisa mempengaruhi publik, menyadarkan publik tentang hal-hal yang ingin kita bangun. Misalnya dalam soal fenomena kemanusiaan, misalnya bagaimana teman-teman melakukan riset tentang perang di Ukraina seperti apa soal kemanusiaannya, atau soal-soal tragedi yang di Papua sekarang misalnya. Jadi narasi-narasi kedamaian, narasi-narasi dialog itu penting ditumbuh kembangkan di media. Oke. Nah ini yang menarik ya, Bang. Jadi selain tadi media ini menjadi tempat, saya kira bisa menjadi sumber informasi utama di kalangan milenial kan. Nah, ada satu fenomena nih Bang, berkaitan dengan literasi digital, berkaitan dengan media sosial tadi. Kalau kita bicara tentang modernisasi kan jelas bahwa telah terjadi transformasi atau perubahan budaya yang begitu kencang begitu. Termasuk dalam hal ini adalah perkembangan teknologi tadi yang memudahkan untuk memperoleh informasi. Nah, ada satu fenomena yang menurut saya yang patut kita garis bawahi, yaitu adalah matinya kepakaran. Jadi semua orang karena berdasarkan informasi yang diterima, mereka ingin menjadi ahli, mereka ingin menyampaikan apa yang mereka baca yang bersumber dari media sosial. Nah, bagaimana Abang melihat hal itu? Ya, kalau saya melihat sekarang ya, ada istilahnya multidimension man. Jadi satu orang bisa mengerjakan apapun, menjadi ahli dalam bidang apapun karena sifat otodidak dan ketekunan mereka untuk mengambil bidang-bidang tertentu. Satu sisi soal matinya kepakaran memang menjadi masalah juga ya, karena ketika seorang tidak ahli dalam bidangnya itu terkadang cenderung orang sulit untuk percaya. Ketika misalnya ada influencer backgroundnya di bidang bukan soal-soal politik, tiba-tiba dia ngomongin soal-soal politik, ini
anak biologi kok ngomongin politik ya, biasanya jadi tanda tanya. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan karena kita tidak bisa mengontrol orang, apa yang dia baca, apa yang dia ini itu sebuah, karena semua wacana, semua bidang ilmu itu bisa kita pelajari di YouTube. Misalnya Aryono bidangnya apa ini? Pendidikan agama Islam. Sekarang lebih fokus pada soal-soal IT misalnya. Tentu dia punya keinginan sendiri, punya cara belajar sendiri, mendapat informasi sendiri untuk bahkan lebih pintar dari orang yang background pendidikannya adalah IT sendiri. Dan sekarang banyak fenomena seperti itu saya lihat ya. Anak-anak muda ini, khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang jurusannya misalnya filsafat, jurusannya misalnya tafsir hadis, tapi dia pandai bikin portal, pandai marketing sosial media. Nah, saya itu kan di UIN ya, tiba-tiba masuk ke dunia media. Nah, itu juga menjadi tanya karena lingkungan yang membentuk, karena pergaulan, karena jejaring, karena kolaborasi, karena pergaulan. Itu satu fenomena sendiri. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada bidang-bidang tertentu yang itu memang butuh kepakaran. Misalnya tidak mungkin misalnya Aryono yang bidang pendidikan Islam tiba-tiba bicara soal soal ilmu kimia misalnya kan, tapi tidak tutup kemungkinan dia juga tahu itu karena dia membaca Hawkins misalnya tentang fenomena alam semesta, tentang bagaimana manusia diciptakan, itu juga ada di Islam misalnya. Tapi poin saya adalah kita tidak boleh terpenjara oleh apapun untuk belajar, membaca dan nulis. Kan poinnya literasi tadi ya. Kita bisa suatu ketika teman-teman muda ini ketika menentukan arahnya, dia bisa menemukan stylenya sendiri, fashionnya sendiri. Nah, itu yang penting. Ketika dalam penjajakan masa SMA, masa kuliah, nah itu mereka sedang proses mencari bidang apa yang difokusnya. Di kuliah S1 pun belum tentu nanti mereka yang dulunya alumni sejarah, kuliah di ilmu sejarah, tiba-tiba menjadi seorang pakar ekonomi misalnya. Itu tidak bisa kita kita tolak karena manusia itu punya kebebasannya sendiri untuk mencari, punya kemerdekaan sendiri untuk mencari ilmu dan segala macamnya. Mengudah soal nanti dikritik orang, lu background S1, kamu kan ini bro, kan sejarah kok tiba-tiba ngomong soal IT, soal ini. Nah, itu tidak bisa dinafikan. Nah, soal matinya kepakaran itu satu aspek kita juga perlu itu dalam bidang-bidang tertentu, tapi kita tidak bisa memenjara kreativitas, inovasi dan kolaborasi anak-anak milenial yang sekarang hidup dengan teman-teman yang ngumpul, sharing ilmu, sharing gagasan, bahkan sharing berusaha untuk menciptakan suatu kreativitas dan suatu bahkan bikin startup baru. Itu biasanya mereka berkolaborasi yang fokusnya dia bukan orang-orang biologi tapi fokus di soal-soal media sosial, bagaimana marketingnya. Nah, mereka berkolaborasi dan saya sering melihat fenomena anak-anak muda ngumpul-ngumpul di kafe, di warung atau di mana itu membicarakan soal yuk kita bikin startup yuk kita bikin konten untuk di YouTube yuk. Nah, itu menjadi fenomena menarik menurut saya. Tapi jangan lepas dasar-dasar keilmuannya, dasar-dasar surveinya, kajiannya, itu yang penting. Jadi tidak asbun ya. Karena sering banyak kita lihat orang-orang yang sering kalian bikin konten, akibatnya dia termakan mulutnya sendiri, termakan oleh kontennya sendiri, termakan oleh kreativitasnya sendiri. Misal fenomena beberapa influencer menjadi tersangka misalnya, kita lihat fenomena itu kan. Kemudian juga ada beberapa tokoh yang sesat mulutnya ketika bicara soal umat beragama lain, akhirnya dipanggil polisi dan segala macam. Jadi perlu ada filter dan kekuatan data yang harus dimiliki. Saya pikir itu. Nah, itu yang saya khawatirkan.
memang kekhawatiran saya adalah ketika matinya kepakaran ini justru mendominasi dari adanya kepakaran itu sendiri, Bang. Sehingga yang tidak kompeten dalam bidang tertentu, dia berbicara tentang bidang tertentu. Misal, contoh, ada beberapa pemimpin di negara kita, misal dia bukan ahli dalam agama misalnya, tapi dia berbicara tentang agama yang akhirnya membuat gaduh gitu, Bang. Termasuk juga ada yang bukan ahli tentang kesehatan, tapi berbicara tentang kesehatan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat, dan ini saya pikir membuat perpecahan atau polarisasi di antara masyarakat itu sendiri semakin kuat. Nah, menurut Abang sendiri seharusnya bagaimana, Bang? Ya, ada kajian-kajian menurut saya ya, bidang-bidang keilmuan itu yang semua orang bisa mempelajarinya. Contoh misalnya bidang apa, sosial, misalnya ilmu sosiologi, ilmu ini mereka bisa membaca lewat pertama bahan-bahan kan sudah banyak di media ya. Ketika mereka saya punya beberapa teman yang dia jurusan hukum, tapi dia juga pandai dan berteori tentang soal-soal sosiologi, soal-soal psikologi. Nah, itu tidak bisa kita nafikan sebenarnya. Nah, soal bidang-bidang misal kesehatan, tentu kita nggak akan percaya ketika jurusan pendidikan agama Islam misalnya menerangkan soal Omikron itu awalnya, bermulanya, masuk ke tubuh seperti apa, alias seperti apa. Tapi secara dasar, secara sederhananya mungkin orang mengerti, dia baca. Tetapi soal kedalamannya tentu kita nggak percaya. Misalnya, iya, sampaikan sebagai orang yang di PAI menyampaikan bahwa Omikron adalah cobaan. Oh iya. Iya, soal ini adalah cobaan, soal bagaimana kita sabar. Nah, kemudian soal matinya kepakaran ini ya tafsir saya lewat pengalaman dan bersinggungan dengan beberapa orang. Kekuatan kita yang perlu kita bangun itu adalah kekuatan membaca itu, karena konteksnya literasi itu. Kekuatan membaca, kita bisa membaca. Ada istilahnya itu alam terkembang menjadi guru. Jadi alam ini adalah guru untuk kita semua. Kadang banyak orang-orang kampung itu kadang dia tahu soal obat-obat kampung, terkadang juga mujarab, dan itu menjadi contoh dari ilmu kedokteran. Oh, ini ada pertemuan oleh masyarakat suku tertentu, dan daun ini bagus untuk menjadi obat. Nah, awalnya kan alam ini yang membuat kita terpolarisasi menjadi bidang-bidang tertentu toh. Nah, ketika orang bertemu dengan suku di daerah tertentu, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka membangun komunitas, bagaimana hukum-hukum di suku di ini. Awalnya pelajaran kan dari situ, ketika para penjelajah dulu datang ke daerah-daerah yang istilahnya itu daerah-daerah tertinggal, tapi mereka mempunyai komunitas-komunitas sendiri yang punya hukum-hukum sendiri, punya ilmu-ilmu sendiri yang mereka dapati. Jadi maksud saya adalah bahwa alam ini berhak dipelajari oleh manusia, maupun bidangnya bukan bidang pakarnya bukan pakar itu, tapi mereka berhak punya kemerdekaan untuk belajar itu poinnya. Nah, karena kan banyak anak-anak muda yang tidak mampu untuk melanjutkan kuliah, dia pengen ngambil berminat di ilmu sosiologi, tapi dia mendapat bahan kajian-kajian di pergaulannya, di lingkungannya, kemudian juga sekarang di media sosialnya. Tapi mau nggak mau itu harus ada bimbingan, harus ada guru, karena hidup kita ini harus berguru pada siapapun ya. Kalau kita tidak paham sama ilmu sosiologi, tertarik ilmu sosiologi tapi tidak mampu kuliah, tidak punya, kita harus berguru pada teman-teman yang kuliah di sosiologi, teman-teman yang bidang hukum, kita harus. Nah, biasanya ada saja jalur-jalur itu tembus ya, ketika mereka ingin kuliah, ingin belajar dalam bidang-bidang tertentu. Dan itu secara umum ya, poin soal orang berhak untuk belajar apapun itu poin saya ya. Nah, terlepas dia pakar atau tidaknya, nah itu tergantung
para viewers kan gitu istilahnya. Para viewers melihatnya, wah ini orang hanya cari konten doang, ilmunya apa sih, backgroundnya apa sih kan gitu. Ini dalam konteks media ya, tapi dalam konteks akademis kan berbeda. Dalam konteks akademis intelektual kan berbeda. Wah ini David ini sekarang apa sih? Oh di antropologi. S1-nya apa sih? Orang bukan melihat situ. Pantasan apa? Peralihan-peralihan itu kadang menjadi tanda tanya ketika orang S1-nya PAI, ketika tiba-tiba Haryono ingin masuk psikologi ya gitu. Oh ya udah psikologi Islam katanya. Kan seperti itu. Jadi kalau poin utamanya soal kata kuncinya itu anak-anak muda berhak belajar apapun, membaca apapun, menulis apapun, asal kekuatan datanya, risetnya, dan juga mau berguru kepada orang-orang yang pakar dan memang di bidangnya itu penting bagi saya. Dan juga harus mempertanggungjawabkan apa. Iya, itu tentu. Iya. Nah, Bang, tadi kita sempat menyinggung soal jati diri. Nah, banyak teman-teman saya yang di lingkungan sekitar saya maupun mungkin anak muda yang lainnya juga itu agak sedikit kebingungan menemukan jati dirinya, meskipun secara sadar ya, tapi mungkin kalau kita menggunakan paradigma kesadaran oleh Paulo Freire itu kan dia mengatakan ada kesadaran naif, magic, dan kesadaran kritis. Mungkin kesadaran naif yang dimiliki mungkin dia sadar bahwa dia adalah seorang mahasiswa misal matematika atau seorang mahasiswa sosiologi misal. Yeah. Nah, tapi dia tidak merasa bahwa jati dirinya itu berada di posisi tersebut, Bang. Akhirnya dia merasa gagal untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang anak muda yang memang notabene kalau kita melihat ya, Bang ya, dalam proses perkuliahan ini adalah proses pencarian jati diri. Nah, ada apa kira-kira yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip belum menemukan jati diri? Ya, sebenarnya bukan hanya mahasiswa dan kalangan muda saja ya yang kadang bingung dengan jati dirinya. Banyak pejabat-pejabat publik, politisi juga kadang juga bingung dengan jati dirinya ya. Dengan dirinya siapa? Padahal dia adalah seorang politisi untuk rakyat, tapi padahal dia tidak tahu dirinya siapa. Itu juga. Jadi teman-teman, ini kalau dari pengalaman saya soal krisis identitas ini ya, pertama kita harus memiliki kesadaran historis tentang siapa kita. Kita adalah makhluk ciptaan Allah. Ini udah saya jadi alumni UIN ini saya ngomong. alumni benar ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita khalifah fil ard, bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang harus bermanfaat dan berguna untuk siapapun. Itu yang penting. Nah, ketika kita mengalami bingung arah hidup mau kemana, itu biasanya transisi ketika SMA dan kuliah itu ya. Ini mau masuk jurusan apa sih? Saya mau masuk mana? Tiba-tiba karena faktor keluarga, lingkungan, atau apapun itu mereka tidak merdeka untuk menentukan pilihan. Akhirnya Haryono masuk di pendidikan agama Islam, padahal bapaknya nyuruh kedokteran misalnya kayak gitu kan. Mungkin juga tersesat. Nah, itu proses, lalui aja semua teman-teman. Tapi yang poin penting saya itu adalah kekuatan jaringan itu ya, kekuatan dari pengalaman saya, kekuatan jaringan dan organisasi dan juga perkawanan lewat lingkungan-lingkungan komunitas-komunitas intelektual itu penting kalau teman-teman ingin menjadi seorang influencer yang memiliki narasi yang narasi yang dibangun bisa mengaruhi publik, bisa menciptakan kesadaran baru. Jadi untuk konteks sekarang ya, kesadaran historis itu pertama, teman-teman harus sering nulis di diary. Nah, dulu saya nulis diary, dia bisa nulis diary di note HP misalnya untuk mencari tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi ketika kita menuliskan kisah hidup kita, nggak perlu nantilah untuk bikin biografi, jadikan buku kayak banyak-banyak politisi itu. Bikin untuk diri sendiri sebagai pelajaran hidup. Apapun yang dilihat, dibaca, dipelajari, jangan lupa ditulis. Nah, itu penting. Itu poin utama, yaitu untuk menumbuhkan jati diri itu adalah sering-sering menulis. Kadang gugatan atau
krisis identitas itu banyak faktornya. Faktor misalnya Haryono nih, dia merasakan krisis identitas karena faktor ditolak sosok seorang perempuan, misalnya gitu kan, banyak kayak gitu. Dan akhirnya tumbuh karena ditolak itu, dia menemukan jati dirinya. Biasanya seperti itu. Kalau transisi itu, kadang ada orang pertama karena diremehkan oleh teman-teman lingkungannya, akhirnya dia merasa tertantang. Dan pertama bukan tertantang dulu, masuk di hati kata-kata temannya kan, di lingkungan atau di pergaulan, ya baper. Akhirnya kesalahan saya apa sih, di mana sih letak ini saya, wah kok Haryono orangnya artikulasinya bagus kan, kemudian menulis bagus, kok saya tidak sebagus itu. Ada challenge, perlu ada tantangan ketika orang diremehkan, tapi jangan sampai haters dibully berlebihan. Kadang biasa saja ya, kalangan milenial saling membuli di antar teman mereka sendiri. Anjir lu, gitu. Ya, yang kalimat-kalimat yang kadang tidak sesuai dengan etik lingkungan kita, tapi sekarang itu agak goyah misalnya. Jadi kita perlu belajar dari kehidupan beberapa teman kita sendiri atau tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi hidup kita. Misalnya Buya Shafi'i. Kenapa Buya Shafi'i hidupnya tetap memiliki kekuatan moral, integritas sampai gini misalnya, dan teman-teman idolakan Buya Shafi'i sebagai inspirasi. Bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, karena kita memiliki jati diri kita masing-masing, memiliki ini kita. Tapi Buya sebagai payung, payung intelektual dan payung sebagai guru bangsa itu selalu kita dukung dan menjadi inspirasi kita. Tapi ketika kita ingin menjadi Buya, kita tidak bisa akan menjadi Buya. Ketika kita ingin menjadi sosiolog termuka, ketua umum kita Pak Haidar Nasir, nah kita nggak bisa menjadi karena Pak Haidar Nasir punya kesadaran historisnya sendiri, punya pengalaman historisnya sendiri, punya lingkungannya sendiri ketika dalam menjalani kehidupan, dan tentu kita akan menemukan jati diri lewat proses-proses kehidupan yang kita jalani. Tapi kata kunci pertama, karena saya seorang penulis, jangan lupa menulis perjalanan hidup Anda kapanpun, dimanapun, dan kalau bisa sehari itu, tiap hari malam sebelum tidur, menulis apa hari ini yang menjadi yang dapat kita tulis. Misalnya inspirasi, hari ini saya ketemu dengan Bang Amiruddin tadi, dia seorang sosok ini. Nah itu kita nuliskan bebas, kita bisa mengkritik, kita bisa jadi jangan melulu menulis tentang kegelisahan seorang kenapa sih pacar saya tadi begini begitu, tidak. Itu biasanya di status WA, Bang. Itu status WA. Nah awalnya dulu begitu emang. Persoalan pribadi bagus ditulis untuk melatih kita mengeluarkan rasa kita menjadi kata. Ketika rasa menjadi kata, kemudian ditindak lanjuti dengan apa kata Rendra itu, perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Jadi kita ketika kita menulis satu tekad di note kita, di diary kita, apapun dimanapun, mau ditulis di diary buku maupun di note di HP maupun di laptop, nah itu harus menjadi tindakan. Dia harus menjadi rencana kehidupan kita. Hari ini TOEFL saya kurang. Saya dulu sering kayak gitu karena bahasa Inggris kurang, IELTS-nya kurang. Terus juga ingin membaca, misalnya saya Eric Fromm, saya bacanya hanya sebatas ini. Besok saya akan lanjutkan soal teori-teori Eric Fromm tentang masyarakat, misalnya tentang pandangan dia tentang Freud misalnya, kayak gitu. Jadi kita merancangnya sendiri di lewat note. Kita mengkritisi bacaan-bacaan kita hari ini. Nah, itu kita juga mengajar kita menganalisa kehidupan, menganalisa buku. Kita habis baca artikel di website, kita tulis di diary kita.
Jadi ada bikin dua diary rencana hidup sehari-hari, ada rencana diary yang itu memang lebih berkualitas sifatnya, mengkritisi sesuatu, menulis sesuatu, menceritakan tentang hal yang menarik kita ulas. Nah, itu pengalaman saya ketika SMA diajarkan seperti itu oleh guru saya waktu itu, guru sastra, untuk selalu menulis diary. Oke. Ketika saya membaca Murtada Mutahari ketika itu di perpustakaan, Berat sekali. selalu saya tulis sendiri di diary. Ketika saya membaca di perpustakaan SMA itu Sultan Takdir Al Sabana tentang kebudayaan, saya tulis nih apa sih kalimat-kalimat kunci yang tidak saya mengerti. Nah, Rendra itu kabarnya itu sehari itu dia mengumpulkan berapa seribu atau 100 saya lupa, pokoknya kata-kata baru. Nah, itu kata kunci itu untuk kita memperkaya bahasa, memperkaya diksi. Nah, Azumadi Azra itu sebelum tidur dia selalu menulis. Biasanya jam 12 ke atas dia selalu menulis setiap hari. Dan siapa lagi banyak tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan itu sehari siapa ya? Saya lupa, ada seorang filosof itu menulis sehari 3.000 kata. Nah, itu menjadi, kalau teman-teman ingin menjadi penulis atau tidak harus menjadi penulis, tapi kita juga harus menulis karena kebutuhan menulis itu ada dimanapun. Anda menjadi seorang PNS, nanti Anda harus menulis surat untuk untuk atasan misalnya ketika gagap. Nah, kan banyak pelatihan-pelatihan di dunia jurnalis itu bagaimana cara menulis surat, bagaimana cara menulis iklan, bagaimana menjadi copy writer atau menjadi copy editor dan segala macam, dan tidak lepas dari dunia tulis-menulis. Anda menjadi YouTuber, merancangnya harus menulis dulu. Merancang naskahnya harus menulis dulu. Nah, bagaimana cara bikin naskah skenarionya itu? Tentu Anda mencari, oh bahannya kayak gini, referensinya kayak gini, bagus dimasukkan kayak gini. Jadi seperti itu, bro. Oke, rekan-rekan tulis sekalian dimanapun Anda berada. Nah, Bang David ini selain seorang jurnalis, selain seorang peneliti, editor, Bang, ternyata beliau ini memang juga seorang penyair. Ya, Bang, karena ada beberapa karya-karyanya yang kalau saya baca yang tersebar di media-media online begitu. Nah, Bang, perjalanan Abang menjadi penyair itu gimana, Bang? Ceritakan sedikit ya, Bang. Saya itu pertama kali waktu kecil ya, ayah saya adalah seorang dulu sutradara teater rakyat di Bengkulu, dan dia juga seorang penyair. Suatu ketika saya di kamar melihat ada naskah itu puisi dari ayah yang judulnya Dunia Gila, yang sangat banyak sekali puisinya. Itu ada berapa dokumen itu saya temukan, dan yang teringat saya dan sering saya bacakan ketika kecil di masjid, saya baca puisi ketika itu disuruh oleh ayah. Kemudian di sekolah juga judulnya Dunia Gila. Dunia gila, gila semu yang mati dilamun saja, harta, tahta, dan setiap tindakan yang durjana. Jangan marah Tuhan kalau aku berkata dunia gila. Itu masih hafal sampai sekarang. Kemudian mungkin ada ketertarikan di situ ketika kecil. Saya lihat, saya pernah juga main teater di masjid-masjid kampung di Bengkulu itu, diajak oleh ayah. Waktu itu saya memerankan anak fakir miskin zaman Umar bin Khattab. Jadi ayah ini sutradara teater Islam ya, teater tarikh Islam. Misalnya tentang Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab mengunjungi rakyat, melihat umat-umat miskin. Nah, saya menjadi anak seorang fakir miskin yang menunggu menunggu memasak masakan ibu. Ternyata isi dalam kuali itu batu. Jadi astagfirullah kata Umar. Nah, saya jadi anak kecilnya yang jadi anak yang fakir miskin itu. Dan itu beberapa kali saya ikut pementasan ayah ya. Nah, mungkin ada darah seni dari situ ya.
Dan kebetulan juga saya SMA masuk di sebuah sekolah namanya INSK Tanam, dan direktur ketua yayasannya itu adalah Anafis, pengarang robohnya surau kami. Makin dekatlah saya dengan dunia sastra ketika itu, dan saya mulai menulis puisi ketika SMA. Dan pertemuan-pertemuan dengan guru-guru teater, guru sastra di sana di INSK Tanam itu menjadi lebih dekat dengan wacana kesastraan. Dan saya pernah menjadi panitia pertemuan sastrawan Nusantara ketika itu, dan di sana ada pertunjukan Rendra. Di situ saya tahu dan langsung melihat Rendra tampil membaca puisi di sekolah itu, dan juga ada pertunjukan monolog, dan juga banyak sekali sastrawan yang tampil saat itu. Disitulah saya mengenal sastrawan, misalnya ada siapa, Gustave Sakai, ada Rendra, dan Halim Hadi atau siapa saya lupa namanya, beberapa sastrawan terkenal lainnya. Nah, ketika kuliah saya masuk di UIN Jakarta dan saya mulai menulis kritik-kritik sastra di media. Jadi pertama saya menulis itu ya soal-soal kritik sastra dan mengirimkan puisi di berbagai media, di Republika, di Pelita, dan di berbagai kumpulan puisi. Saya beresonansi juga dengan salah seorang sastrawan termuka, Gustave Sakai namanya. Saya mengirimkan 10 puisi saya dan dia tertarik dengan beberapa puisi saya, kemudian dimasukkan dalam perlombaan Bung Hatta dalam puisi. Kalau teman-teman menemukan buku Bung Hatta dalam puisi, ada beberapa puisi saya di sana. Dan juga ada sastrawan Raudal Tanjung Buana ketika itu mengadakan menyeleksi puisi-puisi untuk kumpulan puisi. Dulu ada nama Dian Sastro for President, terbitan Jogja ini. Nah, beberapa puisi saya juga ada di sana, dan saya menyebarkan beberapa puisi saya di media ketika itu. Nah, setelah itu mungkin pergulatan saya mungkin lebih berarah ke soal-soal isu sosial keagamaan, masuk di IMM, ketemu membaca tulisan-tulisan tokoh-tokoh yang tampil sekarang Muhammadiyah. Itu ada Mas Fuad Fanani, Najib Burhani, Sukidi, dan juga tentu hayanda-hayanda kita yang lain, Prof. Bin, Pak Din Samsudin, Pak Amin Rais. Itu menjadi wacana dan bahan diskusi ketika Prof. Amin Abdullah di IMM itu. Disitulah saya mulai dekat dengan Kang Muslim ketika itu, mulai masuk gym dan mulai daya tumbuh untuk menulis itu makin kuat ketika, selain juga persoalan yang lainnya. Dan yang soal penyair itu ya mungkin sekarang baca puisi mungkin masih bisa. Terakhir saya baca puisinya Kampungku karya Prof. Haidar Henasir itu, duet sama sastrawan Heri Juni Putra. Oke, berarti Bang, sekarang saya menulis puisi puisi dalam hati saja. Asik. Berarti kalau saya lihat ini Bang, selain tadi ada darah juga mempengaruhi ya, mungkin ya, identitas seseorang, di sisi lain yang perlu digarisbawahi dan mungkin ini menjadi poin penting, menemukan lingkungan itu Bang, yang akhirnya bisa membentuk seseorang itu memiliki identitas. Jadi kesimpulan saya bahwa identitas itu tidak hanya didapatkan secara individu semata, melainkan juga didapatkan berdasarkan lingkungannya, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berdialog, dengan siapa dia berbincang itu Bang. Nah Bang, terlepas dari cerita singkat dari perjalanan Abang sebagai seorang penyair tadi Bang, Abang mulai bergelut dengan narasi atau wacana tentang kebangsaan, tentang kemanusiaan, dan keagamaan. Nah, ini mungkin sesi terakhir Bang ya. Mungkin agak kita naikkan frame-nya sedikit Bang. Bagaimana menurut Abang tentang dinamika kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan kita hari ini? Ya, dalam konteks situasi nasional saat ini ya, kehebohan di ruang publik saya rasa perlu ditingkatkan adabnya. Jadi keadaban politik kita, keadaban kebernegaraan kita juga harus ditingkatkan levelnya. Harus Islam Buya itu harus naik kelas. Ya, jadi kalau pejabat publik dan juga
pemangku kebijakan publik tidak naik kelas menjadi negarawan, nah, itu khawatirnya kualitas kebangsaan, keindonesiaan dan kekuatan kultural kita menjadi lemah. Karena poin saya melihat fenomena kemanusiaan dan kebangsaan hari ini kadang tersirat di hati saya, kenapa orang bisa korupsi, kenapa yang itu memakan hak rakyat banyak, dan kenapa orang mau menindas satu sama lain, kenapa orang membunuh. Dan itu sering sekali kita lihat kadang kalau kita lihat di YouTube itu ya, direkomendasikan itu berita-berita pembunuhan dan segala macam. Dalam konteks kebangsaan saya pikir kembali ke soal literasi kemanusiaan, literasi saling menghargai sesama anak bangsa, saling menghargai hak hidup kita sebagai manusia, itu penting saya pikir. Jadi kemanusiaan menjadi panglima. Begitu juga kebudayaan kita juga harus menjadi panglima, karena budaya etos kerja, gotong royong, dan juga soal kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus tidak menjadi yatim piatu, kata Buya. Jadi karena soal kemanusiaan menjadi yatim piatu ketika manusia tidak mengarahkan dirinya untuk saling menghargai sesamanya. Jadi konteks kebangsaan hari ini, terlepas dari fenomena politik segala macam ya, kalau politik tanpa dimasuki dengan nilai-nilai kemanusiaan, dia akan menjadi politisi yang ikan lele, kata dia. Ya, politisi ikan lele. Nah, jadi itu poinnya dalam konteks kebangsaan ya. Saya pikir untuk teman-teman milenial, saya masih dalam tahap belajar dan juga membaca alam kemanusiaan, alam politik dan alam kenegaraan ini. Memang kita harus lebih banyak membaca, menulis, dan penting bagi kita teman-teman milenial untuk menulis soal-soal kemanusiaan, soal bagaimana sosok Haryono misalnya yang aktif menulis soal fenomena kebangsaan, kritis terhadap soal-soal keindonesiaan, soal-soal sosial, dan itu menumbuhkan daya kritis itu, termasuk menyadarkan diri kita dan juga memberikan pencerahan terhadap umat dan bangsa. Itu menjadi sekecil apapun narasi yang sifatnya menumbuhkan kesadaran etos dan kesadaran publik dan kesadaran moral. Nah, itu menjadi menjadi poin lah untuk kita untuk lebih membuat status yang lebih dalam tanda kutip mencerahkan. Jadi tidak hanya menulis status atau menulis atau konten-konten yang hanya memamerkan soal-soal yang jadi perlu memamerkan bagaimana kita peduli terhadap sesama dan peduli terhadap nasib bangsa ini ke depannya. Saya pikir itu kalau soal-soal keindonesiaan dan kebangsaan, kata kuncinya adalah kemanusiaan menjadi panglima itu tadi. Oke, rekan-rekan pundi sekalian dimanapun Anda berada, saya kira obrolan santai yang daging semua isinya, teman-teman ya. Insyaallah Bisa disimak di channel Pundi Official ya, tajam dan mencerahkan. Nah, saya tidak akan menyimpulkan dari obrolan yang telah kita lakukan. Silakan para pemirsa mendengarkan dan meresapi apa yang telah disampaikan oleh Bang David tadi. Sekian dari saya Haryono Kapitang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Kasih bro.